Sebenarnya siapa sih tuh si Mahendra sama si Angga nih kok Iya. ngomongin guru gitu. Iya, emang dia guru. Emang gitu. guru gitu. Kami dulu punya website gurukreatif.net namanya dulu. Dan kebetulan saya juga kan pernah di sekolah, pernah jadi guru juga. Sering berjalan waktu saya merasa bahwa enak jadi guru ternyata. Karena kita dari kampus pendidikan, kita dekat sekali dengan dunia pendidikan, terutama guru gitu ya. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa pastinya dong. Ketemu lagi dengan kami di sini, ada Mas Mahendra Eka Saputra. Dan tentunya ada Mas Angga Liberty. Di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap. Sehat Mas Mahe? Alhamdulillah. Mantap ya. Pastinya. Ngobrolin apa nih hari ini nih? Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat saya Mas Angga. Berhubungan dengan guru kreatif tentunya. Oh, banyak yang penasaran. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang simpel sebenarnya. Kenapa sih guru kreatif? Apa sih guru kreatif? Kayak gitu-gitu Mas Angga. Oke, karena memang dari awal kita nggak sempat menjelaskan ya. Iya, ternyata kita tayang aja main gas aja dan nggak jelasin. Memang sengaja nggak kita jelasin dulu di depan ya ternyata ya. Memang ternyata mengundang keingintahuan daripada Mas dan Mbak Guru dan teman-teman kita tentu. Oke, alhamdulillah ya ternyata ada atensi juga alhamdulillah. Dari Mas Guru dan Mbak Guru dan beberapa teman-teman kita alhamdulillah. juga ya. Oke, jadi berarti hari ini kita jawab-jawabin tuh pertanyaannya. Iya, bener banget. Boleh. Iya, dari pertanyaan tadi sederhana. Apa sih guru kreatif dan kenapa Mas Angga dan kita tuh bikin guru kreatif? Jadi awal nih kita jawab dulu nih ya. Apa kenapa? Sih guru kreatif latar belakangnya apa gitu. Kenapa kita buat guru kreatif gitu ya? Dari situ aja dulu paling. Sebenarnya ide guru kreatif ini Mas Mahe itu muncul di tahun 2010 sebenarnya Mas Mahe. Seriusan? 2010. Terus Mas Angga baru cerita 2020 ke saya. Oke, 2010 berarti ya. 2010 saya sama Mas Bedul. Luar biasa. Salah satu tim produksi kita juga ya. Mas Bedul. Jadi awalnya idenya sebenarnya simpel Mas Mahe. Keinginan kita untuk berbagi aja. Berbagi dengan teman-teman spesifik. Guru. Karena kan latar belakang kita sama nih ya. Kita sama-sama berasal dari kampus pendidikan. Betul. Ya. Jadi saya sama Mas Bedul awalnya tuh berpikir apa yang bisa kita kasih nih ya sama guru-guru dunia pendidikan secara umum atau guru-guru yang menjadi garda terdepannya. Kami dulu punya website gurukreatif.net namanya dulu. Sampai websitenya mati gitu ya. Terus kita punya rencana lagi untuk membuat platform seperti itulah ya, ide-ide liar lah awalnya. Ternyata perjalanannya udah panjang dan itu nggak mudah ternyata ya. Iya, lumayan berat lah dan memang mungkin dari kami juga niatnya energinya mungkin masih belum maksimal. Yang berjalan adalah saya dan Mas Bedul beberapa kali melaksanakan sesi semacam pelatihan. Berbagi kami topiknya tentang apa? Biasanya karena bidang saya dan Mas Bedul sama di dunia media pembelajaran, biasa terkait dengan teknologi pasti, tentang media. Kita pelatihan bikin PowerPoint misalkan, pelatihan bikin video pembelajaran. Nah, itu beberapa kami lakukan Mas Mahe. Dan kebetulan saya juga kan pernah di sekolah, pernah jadi guru juga. Di mana? Di salah satu sekolah swasta di Jakarta lah. Ya, saya dulu ngajar SD. Pernah ngajar SD. Pernah jadi guru. Beneran saya. Pak Guru ya. Pernah jadi guru saya. Jadi sedikit banyak ada yang saya dapat di lapangan bahwa ternyata Mas Guru dan Mbak Guru, dulu belum ada istilah Mas Guru dan Mbak Guru ya. Mas Guru dan Mbak Guru ini istilah kita yang baru kita angkat aja. Betul. Yang alasannya kenapa Mas Mai? Dan salah satunya memang karena Menteri Pendidikan kita dipanggilnya Mas. Mas Menteri ya. Betul, Mas Menteri. Dan sapaan Mas Guru dan Mbak Guru juga kayaknya lebih akrab ya daripada Bapak Ibu, kayaknya kaku banget gitu ya. Kita kan mau buat sesuatu yang casual lah. Dan lebih kekinian juga. Lebih santai gitu. Balik lagi ke cerita tadi Mas Mai. Ternyata pengalaman saya menjadi guru itu, saya melihat bahwa Bapak Ibu guru atau Mas dan Mbak Guru di luar sana itu butuh sekali sarana untuk mereka mengembangkan kompetensi. Karena kita dari kampus pendidikan, kita dekat sekali dengan dunia pendidikan, terutama guru gitu ya. Nah, sudah saatnya kita kembali, kalau menurut saya pribadi gitu ya, kembali ke guru. Kembali seperti apa? Karena nggak mungkin nih kita ujuk-ujuk toto jadi guru gitu ya, karena sudah terlalu jauh nih jaraknya Mas Mai gitu ya. Dan setidaknya kita ingin memberikan manfaat gitu ya. Saya nggak jauh-jauh. Bisa saling berbagi. Bukan kita juga yang berbagi Mas Mai. Kita sebenarnya
cuman mengambil peran aja, mengambil peran untuk mengumpulkan puzzle-puzzle. Betul. Sehingga terbangun sebuah komunitas guru yang kuat. Kenapa sekarang kita pilih sarana ini, Mas Mahe? Karena memang sepertinya momentumnya tepat nih sekarang. Ya, momentumnya apalagi tepat sekarang. Lagi pembatasan kayak gini. Iya, momentumnya tepat dan ketemu sama Mas Mahe yang juga punya latar belakang sama, semangat yang sama. Banget gitu sih Mas ya. Angga. Jadi ya akhirnya jadilah nih kita bikin papan tulis, kita beli alat yang murah-murah aja dulu. Yang penting kita masih bisa berbagi dulu. Awalnya kan gitu semangatnya. Tapi saya penasaran Mas Angga. Nggak sebanyak orang loh yang kepengen. Tadi kan Mas Angga cerita, Mas Angga dan saya juga gitu ya masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan yang Universitas Negeri Jakarta. Iya, quote on quote nggak semua dalam tanda kutip nggak semua orang kepengen masuk ke jurusan pendidikan. Kalau saya pribadi Mas Mahe, saya dari kecil cita-cita jadi guru. Seriusan? Cita-cita saya jadi guru. Guru apa? Guru sejarah dulu Mas Mahe. Guru sejarah. Jadi ketika zaman kita dulu SPMB namanya ya. Iya. Niatnya milih UNJ Mas Mahe. Oke. Karena ya tadi cita-citanya guru dan saya tahu UNJ yang kayaknya mampunya di situ tuh saya harus kuliah. Cukup terjangkau lah ya. Dibanding gitu universitas lain yang mungkin lebih tinggi di zaman itu. Betul. Gitu ya. Jadi kalau mau kuliah saya pikir harus di UNJ karena biayanya masih masuk akal di zaman itu. Ya. Nah, akhirnya karena sejarah tidak terlalu direstui, kebetulan kalau di SMA saya itu Mas Mahe setiap kita mau SPMB itu alumni itu datang Mas Mahe. Alumni yang SMP, SMA yang sudah masuk PTN. Ya. Setiap alumni mempresentasikan kampusnya. Oke. Nah, ada jurusan apa aja dan di situ biaya kuliahnya berapa. Berarti ada alumni dari SMA-nya Mas Angga dari UNJ sekarang kuliahnya dan mempromosikan. Datang ke SMA saya dulu. Wow, kebetulan yang datang alumni ini jurusannya teknologi pendidikan. Dan orangnya cukup nyentrik dalam tanda kutip, nyentrik. Cewek ya, namanya Mbak Endah, mungkin nanti Mbak Endah bisa kita undang menarik nih. Ya. Jadi alumni yang lain, yang jurusan lain nggak dikasih ruang sama dia. Luar biasa. Selama 15 menit dia cuma menjelaskan teknologi pendidikan di kelas saya. Padahal dia datang bersama-sama dengan alumni lain yang ada jurusan lain. Tapi dia menjelaskan teknologi pendidikan dari awal sampai akhir, papan tulis sampai penuh. Iya. Akhirnya yang masuk ke teknologi pendidikan UNJ bareng saya itu ada 7 orang. 7 orang, dan itu paling banyak. Untuk ukuran satu jurusan ya. Untuk ukuran satu jurusan, satu kampus. Betul. 7 itu paling banyak. Betul. Rata-rata satu jurusan maksimal 2 paling keterima. Ini 7 orang keterima. Ini keberhasilan Mbak Endah nih. Betul. Nah, kebetulan Mas Mahe di teknologi pendidikan itu karena saya juga dari kecil hobi gambar. Selain cita-cita guru gitu ya, hobi juga gambar, coret-coret lah. Nah, ketemu tuh belajar video, belajar animasi dan seterusnya. Akhirnya saya merasa wah, iya ini nggak salah gitu. Jurusan yang cukup menarik buat saya. Akhirnya lah ya. Iya, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tidak keluar dari jalur teknologi pendidikan. Kerja juga alhamdulillah masih di bidang teknologi dan pendidikan. Nah, kalau manajemen pendidikan sendiri itu belajar apa tuh Mas Mahe? Karena ada juga pertanyaan yang masuk nih Mas Mahe ke saya, penasaran. Sebenarnya siapa sih tuh si Mahendra sama si Angga nih kok tolong ngomongin guru gitu. Emang dia guru. Emang guru gitu ya. Karena terus pakai seragam lagi sosok aja di guru gitu ya. Iya, seragamnya ya. Nah, jadi ini sekalian kita jawab latar belakang kita. Walaupun sekarang kita bukan guru gitu ya, tapi setidaknya latar belakang kita memang berasal dari dunia itu. Betul. Silakan Mas Mahe lanjutkan. Jadi, tentang tadi ngomong-ngomongin tentang guru, memang sebenarnya bisa dikatakan di era kami itu bukanlah sebuah jurusan yang seksi yang banyak diimpikan, bukan pilihan utama. Bukan. Dan saya pun ketika masuk, jadi kisahnya gini, di SMA itu umumnya lah ya, di kelas 2 menuju kelas 3 gitu, atau di kelas 3 kalau nggak salah lupa saya, itu ada yang namanya psikotes. Ya. Jadi kami semua dites, dan hasil dari tesnya itu saya salah satu profesi yang direkomendasikan adalah jadi guru. Dan ketika saya memilih, UNJ itu masih identik dengan IKIP. Betul. Dan tapi saya memilih UNJ karena mendengar sebuah isu atau informasi bahwa UNJ ini tidak murni kejuruan lagi, Mas Angga. Ada juga yang ada jurusan lain jadi guru, non pendidikan. gitu ya, nah,
di antara semua itu saya melihatlah salah satu yang title-nya manajemen pendidikan. Makanya pilih itu. Berpikir bahwa saya tidak menjadi guru. Oke, tapi Dan ternyata dapat akta 4 juga. Saya juga dapat akta 4. Sama, kita di pendidikan semua dapat. Tapi dari situ saya merasa bahwa ternyata ketika saya masuk di jurusan ini, saya merasa bahwa saya menemukan kenikmatan ketika menjadi seorang guru. Pernah jadi guru? Pernah, tapi bukan di guru sekolah formal, tapi lebih ke bimbingan belajar. Jadi setelah sering berjalannya waktu, saya merasa bahwa enak jadi guru ternyata. Berbagi pengetahuan, berbicara di depan orang, kemudian syukur-syukur bisa menginspirasi, itu menjadi sebuah hal yang wow, luar biasa. Pekerjaan Mas Mahe sekarang juga kan guru juga sebenarnya kan. Beda muridnya aja kan. Bedanya ini bukan di bukan di sekolah, tapi gitu lebih ke perusahaan. Tapi di perusahaan. Betul. Dan tapi itu kan tugasnya ngajar sensasinya juga. mirip. Guru kreatif ini mau seperti apa ke depannya, Mas Angga? Guru kreatif ini mau menjangkau seberapa luas, mau berbagi dengan platform apa lagi, atau apa yang ingin kita luncurkan ke depannya untuk Mas dan Mbak guru di Indonesia ini? Ya kalau sesuai yang kita pernah diskusikan Mas Mahe ya, mungkin untuk awal sekarang kita setidaknya membangun komunitasnya dulu kali Mas Mahe ya. Kita bangun dulu nih komunitas bahwa kalau ada Mas guru dan Mbak guru di rumah yang punya semangat yang sama gitu ya, mari kita berkumpul di sini gitu ya. Se-Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Mimpinya ngeri nih. Iya, ya cita-cita di mimpi yang tinggi dulu lah ya dan satu sisi yang perlu saya ceritakan juga ke Mas dan Mbak guru, ketika konsep ini diceritakan ke saya, betapa saya merinding saat itu, dari mimpinya Mas Angga ini sebuah kebanggaan ketika bisa diajak kolaborasi oleh seorang Mas Angga sejujurnya. Dan ketika baru kali ini Mas Angga ceritakan sampai sejauh itu, makin ngeri lagi, dalam arti terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berkolaborasi Mas Angga. Iya, sama-sama Mas Mahe, dan sebenarnya mungkin Mas guru dan Mbak guru di rumah juga harus tahu, dan guru kreatif ini bukan cuma kita berdua ya. Betul. Ada tim produksi yang juga punya semangat yang sama. Ya salah satunya Mas Bedul tadi. Betul. Ya, ada juga Mbak Lili dan juga Mas Seto yang nanti bisa dilihatlah di deskripsi ya. Yang situ semua yang punya semangat yang sama untuk berbagi kepada Mas dan Mbak guru, terutama dunia pendidikan secara umum sebenarnya Mas Mahe. Dan harapannya tentu semakin lama akan bisa berimpact pada kemajuan pendidikan. Harus. Semoga bisa memberikan dampak walaupun sedikit. Amin. Gitu sih intinya. Lebih baik kecil tapi berdampak daripada tidak melakukan apapun. Iya, kalau kata dosen saya dulu di UNJ, ya mungkin nanti bisa kita undang juga, namanya Pak Uwes. Ya. Kata Pak Uwes seperti ini. Ketika kita tidak bisa merubah sistem, setidaknya kita bisa memberi warna kepada sistem itu. Nah, guru kreatif ini, kalaupun nggak bisa merubah banyak, setidaknya memberi warna kepada dunia pendidikan yang ada di Indonesia, terutama untuk guru-guru Mas Mahe. Apalagi mudah-mudahan ada pendengar di dalam orang-orang dalam sistem yang akhirnya terinspirasi dan akhirnya bisa ada perubahan sedikit dan akhirnya berdampak lebih besar. Mudah-mudahan seperti itu. Sekarang mah kita pandemi masih berlangsung ya, apa yang kita bisa buat, apa yang bisa kita karyakan kita buat dulu. Semoga sekarang tujuannya sesimpel itu sih Mas Mahe. Ya. Mantap. Intinya berbagilah. Jadi kalau ada Mas guru dan Mbak guru dan teman-teman di rumah masih penasaran nih ngapain sih nih orang dua bikin kayak ginian, intinya cuma untuk berbagi. Yes. Ya. Dan jangan lupa Mas dan Mbak guru silakan berkolaborasi, boleh juga memberikan komen gitu ya pada kita. Betul. Masukan-masukan itu sangat berarti buat atau kita. Misalkan saya mau dong diundang. Menarik banget. Karena saya punya metode khusus pas ngajar. Nah, itu yang kita tunggu sebenarnya. Karena panggung guru kreatif ini bukan buat kita sebenarnya. Betul. Untuk Mas dan Mbak guru di rumah. Betul. Kita hanya fasilitator yang kebetulan aja ingin mengisi ruang kosong ini sebenarnya, Mas. Oke, Mas Mahe? Luar biasa banget obrolan kita. Cukup ya. Mantap. Nanti kalau pertanyaan lagi kita akan buka lagi sesi Q&A lagi. Ya, semoga obrolan kita tadi menjawab sedikit pertanyaan yang masuk gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan dari Mas dan Mbak guru lagi, jangan ragu, tulis aja di komen dan bisa juga di DM kita, di Instagram kita maupun di WA kita. Terima kasih banyak. Tanggal Liberty, Mas Mahe bisa lihat di sini ya. Iya, mahendra.eka.saputra. Oke, siap. Makasih Mas guru dan Mbak guru di rumah, makasih Mas Mahe, makasih tim produksi guru kreatif yang kreatif banget. Luar biasa pasti. Kalau nggak ada mereka pasti sulit untuk kita bisa merasakan ini, Mas Angga. Iya, betul. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi yang lain, sesi berikutnya. Seperti biasa, kita harus tutup dengan quote. Silakan Mas Mahe. Oke. Talent wins game, teamwork wins championship.